Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Zakaria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Kelas Pemudang dengan mengambil tema sholat berjamaah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi kita pembelajaran baru menyambung materi yang kemarin. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita doakan yang sakit dan tetap disembuhkan dari sakit. Amin. Sebelum kita mulai acara, sebaiknya kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini dulu kita berdoa. Silakan pada anak-anak yang mau doa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum melaksanakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan doa tadi, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan hari ini dapat kalian laksanakan dan berkah bagi kita semua. Amin. Bapak absen dulu ya. Nanti yang merasa hadir silakan angkat tangannya. Pertama, Elisa Dila. Hadir, Pak. Ya. Putri Aulia. Hadir, Pak. M. Rafi Aulia. Hadir, Pak. M. Putra Ramadan. Hadir, Pak. Ronaldika Febrianti. Hadir, Pak. Terakhir, Ukail Salah Al-Haili. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya dapat hadir pada hari ini ya. Kita mulai materi yang minggu lalu. Mungkin dari sini ada yang masih ingat materi yang minggu lalu apa? Salat berjamaah. Ya. Siapa yang tahu apa itu salat berjamaah? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua atau lebih secara bersama-sama dengan satu orang dudukkan sebagai imam, yang lainnya di belakang sebagai makmum. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Apa hukumnya untuk melaksanakan salat berjamaah? Ya, silakan. Sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Yang berikutnya, siapa yang dapat syarat menjadi imam? Ya, Pak. Pak, pernah? Pertama, dari Islam, balik, berakal sehat. Oke, benar. Kemudian, apa syarat menjadi makmum? Oke, dapat? Para pendukung niat untuk mengikuti imam dan mengikuti zaman imam, berada satu tempat dengan imam. Laki-laki dewasa tidak sah jika menjadi makmum imam perempuan. Jika imam batal, maka seseorang makmum maju ke depan menjadi imam. Jika imam lupa jumlah rakaat atau salah gerakan salat, makmum mengirimkan dengan membaca subhanallah dengan suara yang dapat didengar imam. Oke, terima kasih. Sekarang mau bertanya dengan jujur. Jawab dengan jujur lah. Siapa yang pagi tadi atau subuh tadi ya? Salat subuh berjamaah. Ada kan? Pernah salat subuh berjamaah? Tidak ya? Nah, kenapa alasannya? Ngantuk. Jadi kenapa memang salat subuh itu banyak pahalanya kalau kita salat subuh berjamaah. Ya, makanya usahakan kalau bisa salat subuh berjamaah. Di sini semuanya apakah salat subuh? Iya. Iya. Yang kecuali yang halangan ya. Kalau bisa salat subuh itu usahakan tepat waktu. Jangan sampai salat subuhnya jam 6 atau setengah 7. Nah, itu sudah masuk juga. Jadi usahakan tadi sholatnya tepat waktu, walaupun sendiri harus dilaksanakan. Hari ini materi kita pada hari ini salat berjamaah manfaatnya banyak sekali. Pertama,
apabila kalian melaksanakan sholat berjamaah, kalian tahu apa itu sholat berjamaah, kemudian kalian tahu apa itu syarat sahnya, kemudian kalian tahu juga manfaatnya, hikmahnya, kemudian ada lagi kalian bisa tahu cara pelaksanaannya, kemudian lagi kalian nanti kalau terbiasa dengan sholat berjamaah, maka kalian nanti di masyarakat juga terbiasa. Artinya bila kalian melaksanakan sholat berjamaah, kayak merasa ada yang kurang. Nah, jadi misalnya orang sudah azan zuhur, kalian mendengar yang rumahnya dekat dengan masjid, segeralah kalian pergi ke masjid. Karena apa? Pahalanya sangat besar ketika kita sholat berjamaah. Apa pahalanya? 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Itulah manfaat dan tujuannya. Nah, materi yang kita bahas pada hari ini adalah masih tentang yang minggu lalu tentang sholat berjamaah, tetapi di sini kita lebih banyak ke dasar inti-intinya, baik itu tentang hikmahnya, pengertiannya secara mendalam, dan juga nanti kalian bisa mempraktekkannya di kelas ini. Artinya kalian tahu kok ini caranya sholat berjamaah, makmumnya perempuan, makmumnya laki-laki. Nah, itulah. Nah, kompetensi dasar apa yang mendasari materi ini apa saja? Yang pertama, kalian tahu pengertiannya, syarat sahnya, kemudian apalagi kalian bisa mempraktekkannya, kemudian apalagi kalian tahu hikmahnya, kemudian kalian bisa mengambil dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga hari ini mudah-mudahan kalau ada tugas nanti mudah-mudahan nilai kalian minimal 70. Kalau nanti ada tugas dari Bapak, usahakan minimal nilainya 70 ya, karena KKM dari agama adalah 70. Nah, nanti akan Bapak bagi kelompok 2 orang, ada 3 kelompok, berarti 2 orang perempuan jadi 1, yang laki-lakinya dan laki-laki lagi. Jadi ada 3 kelompok ya, jadi 1 kelompok itu perempuan. Mekanisme kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Yang kedua, nanti kalian akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dan berikutnya adalah ada soal. Nanti ada soal pilihan ganda, 10 pilihan ganda, dan 5 esai. Nah, habis itu kita nanti ada juga praktek, dan juga nanti ada praktek lisan, ulangan lisan. Sewaktu nanti maju, kalian apa katanya, 1 pertanyaan atau 2, langsung duduk. Ya, itu yang Bapak sampaikan. Siap-siap, kalian buka bukunya, kalian ambil pulpen segala macamnya. Kita masuk ke pelajaran pertama. Silakan dilihat. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Tolong bacakan supaya apa itu pengertian sholat berjamaah. Oh ya udah, Rafi. Rafi, apa sholat berjamaah? Atau pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih orang secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Oh ya, jadi sholat yang dikerjakan 2 orang atau lebih. Ya, paham ya? Jadi kalau hanya 1 orang itu tidak bisa sholat berjamaah. Jadi ada 1 laki-laki, ada 1 laki-laki di belakang. Jadi ada harus minimal 2 orang. Dari sini ada yang tanyakan? Paham lah? Ya. Yang berikutnya adalah, nah tuh ada gambar. Di situ ada gambar orang sedang sholat berjamaah. Di sini dia sholat jadi imam dan di sini makmum. Di sini dia imam, di sini makmum. Mungkin kalian sudah mengenal itu karena sudah dilakukan tiap hari lah. Nah, nih tolong bacakan. Apa Rasulullah SAW bersabda? Nah ini pendapat para ulama. Tolong bacakan si Rona, pendapat para ulama.
ada menurut pendapat para ulama, kalau yang tidak bisa Menurut pendapat para ulama, sholat berjamaah sebenarnya hukumnya wajib bagi laki-laki maupun, namun bukan menjadi syarat sahnya sholat. Tetapi bagi yang meninggalkannya maka ia berdosa, terkecuali orang yang mempunyai uzur syar'i atau ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah bukan merupakan syarat sahnya sholat. Nah, jadi secara umum sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah dianjurkan. Kenapa? Karena kalau yang diwajibkan sholat berjamaah, otomatis banyak orang yang berdosa. Karena apa? Orang sibuk kadang di kantor, dia mungkin ada kerjaan tidak bisa sholat berjamaah, dia tidak mau sholat sendiri. Makanya secara umum diambil hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Lanjut kan? Ya, lanjut. Nah nih, syarat sah sholat berjamaah diantaranya yang pertama bacakan syarat sahnya. Putri, syarat sah sholat berjamaah adalah pertama ada Imam. ya, terus Makmum harus berniat mengikuti imam. Dikerjakan pada satu tempat, tidak terpisah terlalu jauh, dan salat makmum harus sesuai dengan imam. oke, terima kasih. Kemudian apa syarat untuk menjadi imam? Lagi, Putri. Harus Islam, balik, berakal sehat, lebih banyak mengerti dan paham masalah ibadah salat, lebih banyak hafal surah-surah Al-Quran, divistasi dan baik dalam membaca bacaan anak salat, lebih senior atau tua daripada jemaah lainnya, tidak mengikuti gerakan salat orang lain dan laki, tetapi tidak semua makmum adalah wanita. Maka imam boleh bersuami. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini adalah yang pertama Islam. Balik itu tahu balik artinya sudah kalau laki itu sudah dewasa, artinya suaranya sudah kencang. Kalau perempuan itu sudah haid atau nifas. Nah, yang kedua berakal sehat, bukan orang gila. Kan mungkin orang gila sudah yang berjamaah. Jadi itu harus ada tahapan-tahapannya. Kemudian lebih banyak mengerti dan paham ibadah sholat. Kemudian apa? Hafal surah. Bila ada hafal surah, kalau jadi imam. Di sini selalu baca Allahu ahad, Allahu samad. Satu bentar, kita boleh pulang ke awal. Itu pada awal. Yang pertama, yang kemudian kasih bacaannya tidak mengikuti gerakan orang lain. Misalnya kayak ini, Ronas ini sembahyang, imam, ada jemaah. Di situ ada jalan satu jemaah, mau 4 orang sebelah, kan nggak ada mungkin. Jadi harus fokus ke satu imam yang di depan kita. Kemudian laki-laki tidak semua makmum adalah wanita, maka imam boleh perempuan. Nah, bedanya ini berdua ini di masjid sholat berdua, maka ini boleh menjadi imam perempuan, tapi makmumnya perempuan. Jangan kena Rona datang-datang Rona imam lawan putri kan boleh. Kenapa? Karena perempuan sama boleh perempuan menjadi imam. Next berikutnya. Nah, ini syarat untuk menjadi makmum, baca kanan. Syarat untuk menjadi makmum. Untuk menjadi makmum berjamaah, niat untuk mengikuti imam dan mengikuti gerakan imam. Ibadah setempat dengan imam. Laki-laki dewasa tidak sah jika menjadi makmum imam perempuan. Jika imam batal, maka seorang makmum maju ke depan mengikuti imam. Jika imam lupa atau salah gerakan sholat, makmum mengingatkan dengan membaca imam lawat dengan suara yang dapat didengar imam. Untuk makmum perempuan dengan cara menepuk tangan. Makmum dapat melihat atau mendengar imam. Makmum berada di belakang imam. Mengerjakan ibadah sholat yang sama dengan imam. Jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masmuk yang boleh mengikuti imam sama seperti makmum lainnya. Namun setelah imam salam, masuk menambah 5 rakaat yang tunggal. Jika berhasil mulai dengan mendapatkan 7 pertama, maka masuk menunjuk imam untuk mengajak ke berjamaah. Oke, terima kasih ya. Tadi apabila masbuk itu apabila orang sudah Allah Akbar, imam sudah masbuk, maka kamu termasuk masbuk. Kenapa? Terhitung 1, kamu setinggal 1. Apabila imam, misalnya imam nih, ibarat imam alat dolin amin, sebelum rukuk kamu datang, kamu masuk menjadi 1 rakaat. Tapi bila imam sudah kayak ini, kamu kan masuk lagi, berarti kamu menambah 1 rakaat. Ya, itu ngarannya
masbuk ketinggalan rakaat. Ketinggalan salat berjamaah. Artinya kalian nanti menambah 1 rakaat. Yang pertama, halangan salat berjamaah itu angin badai. Terjadi angin badai, bedanya di luar rumah itu angin ribut, gini memaksakan bisa dipaksa untuk salat berjamaah. Misalnya nih, anginnya sudah tahu buyang-buyang rumah sudah buyang, malah hendak pulang, artinya kita tetap di rumah. Kalau kena terbang, terbawa oleh angin atau angin ribut tadi. Yang berikutnya apa halangannya? Hujan, terjadi hujan sangat sulit ketika sakit. Nah nih, contoh ketika sakit, makanya sholat itu wajib, tetapi dia wajib sendiri. Ada berjamaah. Ini adalah halangan sholat berjamaah, dia melakukan sendiri. Yang berikutnya adalah merasa ingin buang air kecil ketika bayi mengancam nih. Contohnya bisa dilihat teksnya, datang bulan atau haid ketika lapar. Nah nih, bilanya lapar jangan dipaksa sembahyang. Bilanya kita sudah melihat makanan di meja, jangan kepikiran dah. Bila kita sudah melihat makanan nih sudah hidangan di meja, makanlah dulu. Ini kisahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Enak banget tadi. Alhamdulillah. Wah, enak gua dapat. Nah, lalu tak pikir sembahyang, tak pikiran tadi. Ah, ini ya. Aku untuk kamu benas makan dia. Oh, dia mati kayaknya kenapa? Sampai akhir sampai langsung kabur. Gua jauhnya pas habis. Nah, itu jadi hati ini kada tentang sholatnya. Jangan kayak itulah. Jadi biasa anak bilanya lapar, gua makan. Nah, kalau tata caranya sudah salah, sudah pas, hikmahnya terakhir. Tolong bacalah hikmahnya. Rapi, hikmahnya dari sholat berjamaah. Salat berjamaah dapat menjalin hubungan silaturahmi dan saling mengenal antara sesama umat muslim serta memahami keadaan mereka. B. Salat berjamaah dapat menciptakan derajat manusia. Salat berjamaah tidak membeda-bedakan pangkat, golongan, dan kekayaan manusia. Salat berjamaah mengajarkan cara hidup berdisiplin, saling mencintai sesama umat muslim dan menghargai orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan dan kebersamaan sebagai dasar kekuatan persatuan dan persatuan umat. Menekan rasa egois sehingga tercipta suasana yang akrab, nyaman, kekeluargaan, harmonis, tidak ada pertengkaran dan tidak ada kesalahpahaman. Pendidikan agama. Oke, dari sini sudah paham ya. Jadi sholat berjamaah itu hikmahnya mempererat tali silaturahmi. Misalnya ketika kalian sholat berjamaah di masjid hari Jumat, maka bila setelah sholat apa lagi biasanya salaman. Tegur apa ya. Nah, kita lihat dulu ada video singkat. Mungkin ini bisa kalian bisa memahami karena dari sini ada. Nah, Allahu Akbar. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat munfarid atau sholat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. dalam sholat berjamaah hendaknya memilih imam yang paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan paling bagus bacaannya. Jika dalam hal ini sama, maka yang paling mahir dalam as-sunnah. Jika dalam hal ini pun sama, maka yang lebih tua usianya. Berikut merupakan tuntunan dan tata cara sholat berjamaah. Setelah muazin mengumandangkan azan, jamaah disunahkan melakukan sholat rawatib yang dituntunkan terlebih dahulu. Kemudian muazin mengumandangkan iqamah. Dalam pelaksanaan sholat
berjamaah, posisi imam berada di depan, kemudian mengatur shaf makmum supaya rapat dan lurus, dan mengingatkan jamaah agar menonaktifkan seluler. Imam menghadap ke kiblat kemudian melakukan takbir dan makmum mengikuti imam. Tidak mendahului imam dalam melakukan semua gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbir sampai salam. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat yang dibaca imam secara sir atau jahar, dan mengikuti bacaan amin imam dikala dibaca secara jahar. Setelah selesai sholat, imam tetap duduk dan menghadap ke makmum. Imam dan makmum membaca zikir dan doa sendiri-sendiri. Ya, dari sini ada anak-anak tes dua. Kenapa sampai mana? Luna, rapi mati pi. Di kolam merah pi. Ini mati pi, benar pi. Sini, maju satu dua. Nah, ini kan mau siap-siap ya. Nah, ini kan contoh misalnya nih. Si rapi misalnya imam nih. Nah, ini pi. Sini pi. Imam, ini satu orang. Misalnya anak berjamaah. Nanti tapi harus satu datang satu orang mau masuk. Nah, posisinya bilanya ini imam sama kita besari misalnya. Allah Akbar, ini kan sendiri kamu datang lagi imam maka kamu menepuk belakang ini. Nah, maju sedikit sedikit. Nah, misalnya kan, nah misalnya nih maju sedikit. Nah, di sebelah kanan. Iya, nah besari. Nah, ini apa bilanya berdua, tapi bilanya apa datang, coba contoh sini. Bila apa datang, ketika apa datang maka posisi apa di sebelah sini. Nah, sini kamu nanti mundur, menyesuaikan ini sekali langkah, jangan banyak langkah, kamu 3 kali gerakan datang. Nah, jadi mundur kali misalnya. Nah, jadi posisinya kayak ini, perempuannya di belakang sini. Misalnya kamu buat sini buat, anak berjamaah, kamu di belakang sini baik. Nah, inilah, paham lah. Jadilah tadi ini adalah susunan salat berjamaah. Perempuannya, bilanya perempuannya beda, maksudnya laki-laki beda, perempuan boleh jadi imam. Dari sini paham, bila salat berjamaah berdua, tadi posisinya kanan, jangan di kiri, datang, jangan di tengah, harus di sebelah kanan. Jangan sejajar, mundur sedikit. Karena bila sudah bingung karena jangan lah. Pokoknya sesuaikan lawan yang Bapak ajarkan. Ya udah, terima kasih. Nah, sekarang kita diskusi. Kalian rapat yang buat. Sekarang supaya ini kalian diskusi menjawab pertanyaan dari Bapak. Nanti akan jawab dari buku. Kamu bisa sedikit. Akan jawab dari buku. Bisa dikit. Ya. Kamu seperti berdua kayak ini Bapak akan memberi tugas. Kalian kerjakan tentang apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kalian diskusikan materi dari Bapak. Ini mana? Kalian jawab, nanti kalian info ya. Kamu dulu aja Pak ya. Itu ada gambar kerja, coba kalian isi berdua supaya kalian lebih memahami materinya ada yang Bapak sampaikan. Silakan dijawab. Bukunya ada yang tadi. Waktunya mungkin 10 menit dari sekarang. Disilang, tulis namanya di atas. Ada namanya di atas.
langsung disilang, yang esainya dijawab. Ya, sudah selesai. Tadi kalian sudah melakukan diskusi. Silahkan kalian sampaikan diskusi kalian. Yang pertama dari kelompok 1. Yang pertama Raffi dan Rona. Silahkan maju. Tepuk tangannya buat kawan-kawannya. Silahkan. Perkenalkan nama dan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teoria. Nama saya Muhammad Akbar Hamidi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan soal pengertian salat berjamaah. Pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih orang secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Syarat sah untuk salat berjamaah ada imam, makmum harus melihat mengikuti imam, dikerjakan pada satu tempat. Salat makmum harus sesuai dengan imam. Hikmah dari salat berjamaah dapat menjalin hubungan silaturahmi dan saling mengenal antara sesama umat muslim serta memahami keadaan mereka. Salat berjamaah dapat menciptakan persamaan derajat manusia. Salat berjamaah tidak membeda-bedakan pangkat, golongan, dan kekayaan manusia. Salat berjamaah mengajarkan hidup berdisiplin, saling mencintai sesama umat muslim, dan menghargai orang lain. Menjaga kesatuan dan kebersamaan sebagai dasar kekuatan persatuan dan persatuan umat.
menekan rasa egois sehingga tercipta suasana yang akrab, nyaman, kekeluargaan, harmonis, tidak ada pertengkaran dan tidak ada kesalahpahaman. Ya, terima kasih. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini ya. Oke, tepuk tangan buat kawan-kawannya. Silakan. Hari ini kalian tadi kan ada kertas bawa bagi itu para yang kerjakan. Yang lainnya bawa panggil untuk tes lisan. Yang mau panggil silakan maju ke depan. Rafi, silakan maju. Kita tes lisan. Silakan duduk. Rafi. Nah, ada pertanyaan dari Bapak. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih. Ya. Kemudian hukum sholat berjamaah itu apa? Sunnah muakkad yang dianjurkan. Oke, terima kasih. Harus sudah angkat tangannya? Ya. Jadi apa? Kesimpulannya pada hari ini dari Bapak ya, nanti kalian mungkin sedikit menyimpulkan sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan minimal 2 orang ya. Tetapi apa? Usahakan sholat berjamaah itu kalian terapkan tiap hari, baik itu di rumah, di sekolah dan di mana saja di masyarakat. Karena pahalanya lebih besar dari sholat sendiri atau munfarid. Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama Pak, ketika kita sholat berjamaah, yang pertama pahalanya banyak. Yang kedua Pak, menjadi silaturahmi antar sesama muslim. Dan apa mempererat tali silaturahmi. Yang berikutnya apa? Kita dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sedikit dari Putri, apa kesimpulannya Pak hari ini Pak? Kesimpulan kita pada hari ini apa? Menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai dasar kekuatan, kesatuan dan kesatuan umat. Itu hikmahnya. Kemudian dari Rona, apa kesimpulan kita pada hari ini? Menurut Rona apa? Kesimpulannya apa? Ya, kemudian si ini apa kesimpulannya? Kesimpulan belajar sholat berjamaah ini, yang sholat berjamaah adalah sholat berjamaah dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Ya. Oke, sekarang kita berdiri kalian semuanya. Kita SDQ. Silakan. Ya, berdiri ya. Masih ingat kan SDQ-nya? 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk sifat, bagi-bagi puasa. Siapa tidak sholat neraka di akhirat. Mungkin dari sini ada yang bertanya, mungkin belum paham. Silakan. Ya udah. Nanti kalian kerjakan tugas halaman 15 bagian A dan B. Kerjakan di rumah, nanti kumpulkan dengan Bapak ya. Kita ketemu dengan bagian berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.